Good morning, my students. I hope all of you so healthy. Now we will learn chapter 5 about it is a beautiful day. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat. Kita akan mempelajari unit 5 tentang hari ini adalah hari yang indah. Tujuan dari chapter 5 ini adalah we will learn to ask for and give information related to the qualities of people, animals, and things in order to identify, to criticize, or to praise them. Jadi tujuan dari unit 5 ini kita akan mempelajari untuk menanyakan dan memberikan informasi yang berhubungan dengan kualitas orang, binatang, dan benda yang bertujuan untuk memperkenalkan, mengkritis, atau mendoakannya. Oke? Okay, the next observing and asking questions. We will play the roles of the speaker in the conversation. We will say the sentences loudly, clearly, and correctly. Pada slide berikut kita akan meneliti atau mengobservasi dan menanyakan beberapa pertanyaan. Perhatikan pada gambar berikut, nanti ikuti dialog yang diucapkan oleh ibu. Jadi kita akan bermain peran dalam percakapan dengan pembicara. Kita akan mengatakan beberapa kalimat dengan keras, dengan jelas, dan dengan benar. Ikuti ya. This park is shady and the flowers are colorful. I like this park. I do too. This is a wonderful park. Look, there are butterflies. They are pretty. There are garbage cans too. We can keep this park clean. I like studying here. The weather is nice. It is a beautiful park. Nah, bisa menirukan ya? Cobalah kita tirukan. Kalian berperan menjadi diri kalian sendiri sebagai pembicara. Okay. This is a shady and the flowers are colorful. Jadi taman ini teduh dan bunganya beraneka warna. I like this park. Saya menyukai taman ini. I do too. Begitu pula aku. This is a wonderful park. Ini adalah sebuah taman yang luar biasa. Look, perhatikan, there are butterflies. Ada banyak kupu-kupu. They are pretty. Mereka indah. There are garbage cans too. Ada banyak sayur-sayuran juga. We can keep this park clean. Kita bisa menjaga taman ini. Di sini keep clean artinya menjaga biar menjadi bersih. I like studying here. The weather is nice. Saya suka belajar di sini. Cuacanya enak. It is beautiful park. Ini adalah taman yang indah. Di sini park artinya taman. This artinya ini. Colorful artinya beraneka warna.
Like artinya menyukai. I artinya saya. To, di situ ada to artinya juga. Wonderful artinya luar biasa. Pretty artinya indah, bisa juga cantik. Look, perhatikan. There are. Nah, ada atau di sana. Butterflies, kupu-kupu. Cabbage, sayur-sayuran. Studying, belajar. Here, di sini, the weather artinya cuaca. Nice, menyenangkan atau enak. Beautiful artinya indah. Oke, jadi kalian bisa memahami dan juga bisa mengucapkan. Oke, next. Dari gambar tadi yang sebelumnya itu tadi kan ada banyak siswa. Ya, namanya adalah Siti, Lina, Edo, Dayu, Beni, dan Udin. Nah, kalian tirukan ya sekali lagi biar kalian bisa mengucapkan dengan ucapan yang benar, jelas, dan keras. Nah, ikuti ibu. Di sini Siti mengatakan, this park is shady and the flowers are colorful. I like this park. Lina, I do too. This is a wonderful park. Edo, look, there are butterflies. Dayu, they are pretty. Benny, there are garbage cans too. We can keep this park clean. Udin, I like studying here. The weather is nice, the park is beautiful, and it is a beautiful day. Tadi sudah Ibu jelaskan ya maknanya. Jadi kalian di sini sudah bisa memahami dengan lebih jelas lagi. Tapi perhatikan susunan kalimatnya sekarang. Setelah kalian tadi membaca, perhatikan tulisan berikut ya. Di situ this park sebagai subjek. And then is di sini to be. Shady kata sifat. Paham ya? Jadi this park is shady. Ini susunan kalimatnya subjek, to be, adjektif. Kemudian digabungkan dengan and. And ini adalah kata penghubung atau bahasa Inggrisnya disebut connection word. The flowers sebagai subjek, are sebagai to be, colorful sebagai kata sifat. Jadi sama polanya di sini, subject the flowers, and then are as to be, and then colorful as adjective. I like this park. I di sini sebagai subjek, and then like sebagai kata kerja, this park sebagai kata benda, atau di sini disebut noun phrase. Kenapa disebut noun phrase? Karena di sini ada kata this dan ada kata park. Ya. Sehingga I like this park susunannya I as a subject, like as a verb, this park as object. Oke, bisa ya susunan dari kedua kalimat ini.
Nah, pada yang pertama, this park is shady and the flowers are colorful. Ini adalah double kalimat atau kalimat majemuk yang digabungkan dari kalimat satu, this park is shady, digabungkan dengan the flowers are colorful, kemudian diikuti kata penghubung connection word and, sehingga menjadi kalimat majemuk. Oke. Nah, berikutnya I do too dan seterusnya kalian bisa pahami kan ya? Jelas ya? Kemudian kalau di situ ada look, artinya lihat. Atau di situ bisa juga perhatikan. Look di sini adalah kalimat seru atau interjection ya. Interjection look ya. Jadi di sini ada tanda seru sehingga termasuk tanda seru ini bahasa Inggrisnya interjection ya. Nah, kalau look diikuti interjection di sini look, perhatikan di sini menunjukkan perintah ya. Atau bahasa Inggrisnya bisa juga selain interjection tadi itu tandanya. Kalau look-nya kalimatnya ini disebut dengan common sentence. Jadi sambil menunjuk bahwa di sana ada kupu-kupu. Nah, kata there are ini artinya di sana ya. Di sini diikuti oleh to be, karena to be-nya a, maka di sini benda yang mengikutinya lebih dari satu. Kata butterflies ini artinya banyak ya, jamak dari kata butterfly kemudian menjadi butterflies. Oke. Kemudian they are pretty, they ini subjek, and then di situ ada apostrof koma di atas, ini artinya apostrof ya bahasa Inggrisnya yang disingkat ya. Jadi ini singkatan dari they are ya. Jadi a di sini adalah to be, pretty kata sifat. Oke. Kemudian berikutnya there are garbage cans too, ini juga sama ya tadi. Kemudian we can keep this park clean, we sebagai subjek, and then can di sini model ya, can model yang artinya dapat ya. Kemudian keep ini menjaga, kata kerja bentuk ke-1. This park ini sebagai objek ya, atau di sini this park clean artinya atau sebagai adjective phrase, frase kata sifat ya, atau juga clean di situ mengikuti keep ya. Jadi keep clean, jadi menjadikan taman ini menjadi indah. Jadi ini clean ya. Ini artinya bersih. I like studying here ya. I like studying here. Saya suka belajar di sini ya. Di sini saya suka belajar di sini. The weather is nice. Cuacanya enak atau cuacanya menyenangkan. Ini the weather as subject is to be, and then nice as adjective. The park is beautiful. The park sebagai subjek is to be, and then beautiful as adjective. Jadi perhatikan sekali lagi ya, di kalimat this park is shady ini termasuk present pada pola nominal ya. Kemudian the flowers are cold juga the present sebagai pola nominal. Nah, yang lain mana yang termasuk pola nominal dalam simple present? Ada this park is shady, ada this is a wonderful park, kemudian ada they are pretty, ada there are butterflies, and then there are garbage cans, kemudian ada juga the weather is nice, and the weather is beautiful, and it is a beautiful day. Jadi yang ibu sebutkan tadi termasuk present dalam pola nominal. Nah, sekarang yang simple present sebagai pola verbal yang mana?
yaitu pada kalimat I like this park. I do too. Ya. Kemudian we can keep this park clean. And then I like studying here. Cuma pada we can keep this park clean ini termasuk present yang diikuti oleh model. Jadi ini ya. Jadi kalian belum sampai ke sini, tapi ibu hanya memberitahukan saja ya. Juga I like studying here ini adalah studying ini termasuk gerund ya. Jadi kalian belum sampai sini, hanya ibu menjelaskan saja, memperkenalkan intinya ya. Jadi kalian bisa menyebutkan mana the simple present yang termasuk pola nominal dan mana the simple present yang termasuk pola verbal. Oke, next. Observing and asking question. We will list the speaker statements about the park. Nah, kita akan mendaftar ya pernyataan-pernyataan si pembicara tadi yang ada pada slide 3 ya, tentang taman. According to the students, baiklah anak-anak, the park has the following good qualities. Berikut mempunyai kualitas yang bagus ya. Jadi kalimat berikut ini nanti kalian lengkapi nomor 2, 3, 4, 5, dan 6. Kalian bisa buka buku paket kalimat kalian pada chapter 5. Cara mengisikan ini ada satu jawaban sebagai contoh. This park is shady. Nah, tadi kan sudah ibu jelaskan pada pada session atau slide yang ketiga ya. Jadi ada kalimat atau the simple present tense pada pola nominal. Tadi kan sudah ibu sebutkan. Nah, salah satunya di sini this park is shady. Perhatikan di sini this park is shady. Ada pada dialog kan? Atau pada gambar slide 2. Di situ juga ada this park is shady and the flowers are colorful. I like this park. Nah, yang diminta pada bagian 1 this park is shady ini yang dituliskan tidak ditulis semuanya. Kamu hanya mencari pola nominalnya saja ya. Sekali lagi kalian pada tahap yang ke-1 ini diminta mencari nominalnya saja, tapi perhatikan di sini ada qualities. Oke. Nah, berikutnya pada soal nomor 2, Siti likes the park because bla bla bla. Masih terkait dengan dialog pada slide 2 dan slide 3. Siti menyukai taman. Alasannya kenapa Siti menyukai taman? Alasannya 1, the park is shady. Nah, alasan Siti yang kedua menyukai taman itu apa ya? Kamu cari di dialog pada slide 2 ada. Pasti kalian bisa, ibu yakin. Nah, berikutnya yang ketiga, Udin likes studying in the park because bla bla bla. Udin suka belajar di taman ya karena titik-titik. Saya ulangi lagi, Udin likes studying in the park because bla bla bla. Udin menyukai belajar di taman karena titik-titik. Nah, di dialog tadi kan disebutkan kan ya baik pada slide 2 dan slide 3. Kenapa Udin suka belajar di taman? Alasannya kenapa? The weather is nice. Nah, cuacanya menyenangkan. Kamu cari alasan yang kedua dan alasan yang ketiga kenapa Udin belajar di taman.
Bisa kan anak-anak ya? Oke, selamat belajar. Dan kalian kerjakan latihannya di buka chapter 5 and goodbye. See you.